Tidak usah keluar-keluar teriak kriminalisasi aktivis, teriak kebebasan berpendapat dilindungi undang-undang, karena setiap kebebasan berpendapat bukan berarti bebas asal omong. Jika berani berbuat maka harus berani bertanggung jawab. Sesederhana itu, masa sih Haris Azhar tidak paham? Benarkah Haris Azhar dan Fathia panik setelah jadi tersangka? Artikel dari Nafis, guys. Untuk memahami kasus ini secara lebih mudah, penulis akan mencoba membahasnya secara logika sederhana sehingga rakyat bisa menilainya sendiri apa dan bagaimana sebenarnya kasus ini. Oke guys, kita mulai dari yang pertama. Kapan kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi setelah Luhut bin Sarpanjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik pada Agustus 2021 lalu. Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dengan pihak pelapor Luhut bin Sarpanjaitan, Menko Maritim dan Investasi. Kasus ini bermula dari dialog antara Haris dan Fathia di YouTube yang menyebut sebelum melakukan proses hukum guys, Luhut ini sudah melakukan somasi sampai 2 kali ya kepada keduanya, yaitu pada tanggal 26 Agustus dan 2 September 2021 lalu. Tetapi keduanya juga tidak kunjung meminta maaf. Yang lucunya guys, Haris Azhar ini malah mengundang Luhut untuk klarifikasi di kanal YouTube miliknya, yaitu Haris Azhar. Dia yang diduga sudah mencemarkan nama baik orang lain, tetapi dia malah yang meminta orang lain tersebut untuk klarifikasi di channelnya. Klarifikasi kok di channel pribadi miliknya? Aneh guys. Nah kemudian guys, Haris Azhar dan Fathia ini juga diketahui 2 kali mangkir. Sebagai orang yang tahu hukum, Haris Azhar dan Fathia pasti paham ya tentang prosedur hukum, jadi tidak perlu melakukan drama seolah mereka terzalimi lalu teriak stop kriminalisasi aktivis, seperti yang dilakukan oleh ICW dalam cuitan mereka terkait kasus ini. Jangan menutupi fakta jika Haris Azhar dan Fathia sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Sederhana aja deh, kalau merasa gak bersalah, kenapa juga harus mangkir sampai 2 kali? Iya kan? Lagi pula guys, bukankah Haris Azhar sendiri yang pernah mengatakan bahwa dia senang dan siap menghadapi Luhut di pengadilan, lalu ICW teriak kriminalisasi aktivis? Ngakak kan? Kemudian guys, Haris Azhar dan Fathia kini panik setelah Haris Azhar dan Fathia diduga mencemarkan nama baik Luhut, lalu disomasi 2 kali oleh Luhut tetapi tetap tidak menyelesaikan masalah. Ya wajar kan jika Luhut akhirnya melaporkan balik keduanya ke polisi. Dan lucunya guys, setelah Haris dilaporkan ke polisi, ini malah Haris Azhar yang meminta Luhut untuk membuktikan ucapannya. Seharusnya Haris Azhar dan Fathia yang membuktikan bahwa Luhut bersalah seperti ucapannya, bukan sebaliknya. Haris Azhar ini juga pernah sesumbar mengatakan tidak akan memproses hukum Luhut pada Oktober 2021 lalu guys. Saya tidak mau seperti kliennya Jennifer Girsang, baca Luhut. Kalau saya lebih silahkan membuktikan omongannya. Kami dorong dia untuk membuktikan, bukan saya yang memproses hukum. Ngapain? Kata Haris. Kemudian pada Maret 2022 lalu guys, Haris Azhar ini menantang agar kasusnya diproses hukum di pengadilan. Kalau memang saya gak salah, saya minta dihentikan. Kalau saya salah, silahkan hukum saya. Katanya begitu guys. Tapi sekarang terbukti jika Haris Azhar menjilat ludahnya sendiri. Beberapa hari yang lalu guys, setelah dia jadi tersangka, Haris Azhar ini malah datang ke polisi untuk melaporkan Luhut atas dugaan gratifikasi. Dan setelah laporannya ditolak polisi, lalu Haris Azhar ingin mengadu ke ombudsman. Gak perlu mendramatisir kasus hukumnya, sederhana aja deh. Tidak usah keluar-keluar teriak kriminalisasi aktivis, teriak kebebasan berpendapat dilindungi undang-undang, karena setiap kebebasan berpendapat bukan berarti bebas asal omong. Jika berani berbuat maka harus berani bertanggung jawab. Sesederhana itu, masa sih Haris Azhar tidak paham juga? Fathia Maulidiyanti juga aneh sih. Setelah jadi tersangka, Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti ini malah meminta Menko Maritim dan Investasi atau Menko Marves Luhut bin Sarpanjaitan untuk mencabut laporannya soal dugaan pencemaran nama baik.
Hal itu dikatakannya setelah Fathia dan Haris Azhar ditetapkan sebagai tersangka. Sebetulnya akan sangat gentleman kalau misalkan Pak Luhut mencabut laporannya dan menghentikan kasus dan juga membuka fakta bersama untuk memperlihatkan ke publik kalau memang dia tidak terbukti soal konflik tambang di Papua. Uga Fathia di Polda Metro. Ngakak so hard guys. Inilah salah satu alasan kenapa penulis sebagai salah satu rakyat kecil merasa semakin muak ya dengan mereka yang mengklaim dirinya oknum aktivis. Apakah mereka pikir ini negara miliknya ya, sehingga dengan mudahnya keluar-keluar ke publik tentang seseorang, tetapi setelah dilaporkan balik lalu teriak kriminalisasi aktivis? Wajar guys, jika Luhut melaporkan balik Haris dan Fathia ke polisi karena Luhut merasa namanya dicemarkan oleh kedua orang tersebut. Laporan dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan secara pidana maupun perdata. Dalam laporannya Luhut dan tim kuasa hukum membawa beberapa barang bukti. Langkah hukum diambil setelah pihak Luhut sebelumnya telah melayangkan 2 kali somasi namun tidak mendapat jawaban yang relevan dan memuaskan. Logika aja lah, apakah kita akan diam aja jika nama kita dicemarkan oleh orang lain? Tentu saja tidak kan? Jika sekarang Fathia meminta Luhut untuk mencabut laporannya, apakah ini artinya Fathia panik guys? Jika memang Fathia merasa yakin dengan apa yang dikatakannya terhadap Luhut, lalu kenapa dia malah meminta Luhut untuk mencabut laporannya? Fathia tidak usah berdalih deh dengan mengatakan jika Luhut akan sangat gentle jika Luhut mau mencabut laporannya terhadap Haris Azhar dan juga Fathia. Bagaimana kalau pernyataan Fathia ini dibalik saja guys? Jadi, jika Haris Azhar dan Fathia gentleman, maka mereka akan berani bertanggung jawab atas tuduhan mereka terhadap Luhut. Berani berbuat, mereka harus berani bertanggung jawab. Simple bukan? Rakyat juga jangan terpengaruh dengan narasi sejumlah koalisi masyarakat sipil yang mendukung Haris Azhar dan juga Fathia. Karena mereka semuanya berada dalam satu kubu, makanya tidak heran guys, jika beberapa oknum lembaga atau LSM tersebut membela keduanya dengan dalih apa yang disampaikan oleh keduanya adalah fakta. Karena kasus ini adalah sudah naik ke tahap penyidikan guys, Haris dan juga Fathia ini juga sudah menjadi tersangka, jadi silahkan mereka adu data di pengadilan nanti secara terbuka, sehingga rakyat bisa menilai ya siapa yang benar dan salah dalam kasus ini. Kasus seperti ini memang perlu dibawa ke jalur hukum guys sebagai pendidikan politik agar tidak sembarangan menuduh orang, tetapi setelah dilaporkan balik lalu membuat narasi jahat teriak kriminalisasi aktivis. Di negara hukum bukan negara milik aktivis ya guys, ini lembaga yang merasa berkuasa sehingga bebas mengatakan apapun yang mereka mau dengan dalih kebebasan berpendapat. Para tersangka dalam kasus ini yaitu Haris Azhar dan Fathia tidak perlu membuat narasi apalagi sampai panik meminta Luhut untuk mencabut laporannya dengan dalih gentleman. Akan sangat gentleman jika Haris Azhar dan Fathia berani berbuat, maka mereka pun juga harus berani bertanggung jawab atas ucapan mereka sendiri. Tinggal ikuti saja proses hukumnya kan? Sangat sederhana bukan? Bagaimana guys menurut kalian? Wassalam dari Nafis Siwat. Bye-bye. Fathia Maulidianti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengonfirmasi penetapan tersangka ini pada Sabtu 19 Maret 2022. Dia mengatakan penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan